Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, dengan Bapak Teddy, usianya 25 tahun, asalnya Bojonegoro ya, Pak. Baik, untuk pertama kita lakukan pemeriksaan dari urogenitalia dan juga rectal torture ya, Pak. Untuk yang pertama, mohon maaf, Bapak bisa melepaskan celana. Nanti saya sekalian siap-siap cuci tangan dan menggunakan handscoon. Baik, Bapak, saya sudah cuci tangan dan saya sudah menggunakan handscoon. Lalu yang pertama saya lakukan pemeriksaan inspeksi. Saya lihat dulu Bapak di bagian ginjalnya Bapak, apakah terlihat di bagian abdomen Bapak itu adanya jejas, luka maupun penonjolan di bagian abdomen kanan maupun abdomen kiri. Baik, selanjutnya saya lakukan inspeksi di daerah ureter dan juga vesika urinaria Bapak. Di daerah ureter dan juga vesika urinaria Bapak, di daerah suprapubik apakah ada penonjolan atau tidak. Karena pada saat vesika urinaria itu penuh, maka akan terdapat penonjolan yang rata, yang datar. Apabila penonjolan tersebut tidak datar, maka dicurigai adanya tumor. Bapak, selanjutnya saya lakukan inspeksi di daerah penis dan juga daerah uretra Bapak. Untuk yang pertama, saya lihat dari penisnya apakah sudah disirkumsisi atau tidak, apakah ada kelainan seperti parafimosis, fimosis, epispedia maupun hifospedia. Setelah itu kita lihat apakah adanya penonjolan, apakah adanya lesi pada daerah uretra maupun dari daerah penis Bapak. Baik, tidak ada, terima kasih. Bapak, selanjutnya saya lakukan inspeksi untuk daerah skrotum dan juga daerah inguinal Bapak. Kita lihat apakah adanya torsi, peradangan maupun tumor. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan hernia kita lakukan inspeksi untuk mengetahui adanya tonjolan. Tonjolannya itu bentuknya menyerupai seperti sosis di daerah inguinalnya. Lalu untuk warnanya normalnya rata. Baik, sudah Bapak. Baik Bapak, untuk yang terakhir kita lakukan inspeksi di daerah skrotum Bapak untuk mengetahui daerah inspeksi hidrokokel, yaitu untuk mengetahui penonjolan di daerah skrotum Bapak itu apakah warnanya mengkilap, dan untuk normalnya itu bentuknya seperti buah pir. Baik, warnanya mengkilap dan bentuknya juga normal. Baik, sudah Bapak, terima kasih. Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Untuk yang pertama yaitu pemeriksaan palpasinya di palpasi ginjal. Saya lakukan pemeriksaan ya Pak. Permisi Bapak, saya lakukan pemeriksaan. Pertama saya lakukan posisi tangan kiri saya di belakang badan Bapak. Lalu posisi tangan saya menekan pada bagian ginjal Bapak. Baik, bisa tarik nafas Bapak. Baik, apakah ada nyeri Pak? Bila tidak, baik, selanjutnya untuk posisi sebaliknya saya lakukan juga. Saya tekan, apakah nyeri Bapak? Baik, bila tidak, lalu kita juga harus mencari adanya benjolan maupun adanya lesi di bagian ginjal. Apabila tidak ada, berarti normal ya Pak? Oke. Baik Bapak, selanjutnya saya melakukan pemeriksaan yang palpasi yang kedua, yaitu untuk costovertebra Bapak untuk mengetahui nyeri atau tidak. Saya lakukan pengetukan perkusi di bagian punggung Bapak. Bapak bisa posisi duduk. Baik, selanjutnya saya lakukan pengetukan. Tangan kiri saya taruh di bagian untuk menjadikan alasannya, dasarannya. Lalu saya lakukan pemukulan menggunakan tangan kanan di bagian lateralnya. Permisi ya Pak, bismillahirrahmanirrahim. Apakah nyeri Bapak? Baik, selanjutnya saya lakukan di bagian yang satunya, di kontralateralnya saya pukul. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah nyeri Bapak? Baik, bila tidak, normal ya Bapak. Selanjutnya saya lakukan pemeriksaan palpasi di bagian ureter dan juga vesika urinaria Bapak. Saya lakukan palpasi ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di bagian suprapubiknya saya lakukan palpasi untuk mengetahui apakah ada benjolan. Lalu saya tekan, apakah nyeri Bapak? Baik, apabila tidak nyeri, sudah Bapak, terima kasih. Baik Bapak, selanjutnya saya lakukan palpasi di bagian uretra dan juga penis Bapak. Untuk yang pertama saya lakukan palpasi di daerah ujung. Permisi ya Pak, saya lakukan palpasi. Baik, apabila ada cairan di daerah ujung, kita lakukan uji sampel. Lalu selanjutnya saya lakukan palpasi di daerah pangkalnya, apakah ada batu maupun benjolan, dan juga apakah adanya lesi dan juga nyeri. Baik, apabila normal, kita lanjutkan ke palpasi skrotum dan juga daerah inguinal.
untuk mengetahui nyeri di bagian hernia dan juga bagian lipatan paha. Apakah di bagian hernia dan lipatan paha itu adanya benjolan ataupun nyeri dan juga adanya tekstur kenyal. Saya lakukan palpasi di daerah hidrokokel untuk mengetahui apakah adanya massa di bagian skrotum Bapak. Apakah di bagian skrotum Bapak ada massa yang teraba di daerah skrotum. Baik, sudah Bapak, terima kasih. Baik Bapak, selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan auskultasi pada daerah inguinalis Bapak untuk mengetahui adanya kebisingan atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tidak terdapat kebisingan. Normal ya Pak, terima kasih. Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan transluminasi untuk mengetahui apakah adanya terdapat dari akumulasi cairan pada daerah skrotum Bapak. Jadi saya akan lakukan penyenteran di bagian skrotum kanan maupun skrotum kiri Bapak. Apabila terdapat tembus pada saat saya senter dan berwarna merah, maka akan disimpulkan untuk adanya dari akumulasi cairan pada skrotum Bapak. Di sini tidak tembus ya Pak. Baik, terima kasih. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk rectal torture-nya. Ya, saya minta Bapak untuk posisikan badan dengan posisi seperti ibu hamil atau letotomi. Baik Bapak, setelah itu saya oleskan jari telunjuk saya menggunakan gel. Apabila sudah saya oleskan, saya masukkan ke arah analisnya searah jam 6, lalu saya masukkan perlahan. Bapak bisa tarik nafas. Baik Bapak, tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya putar 360 derajat. Baik, setelah itu saya cari untuk mengetahui apakah adanya hemoroid, visurami, lesi atau tidak. Lalu saya lakukan palpasi perlahan untuk mengetahui adanya nyeri ataupun benjolan. Setelah itu saya lakukan juga untuk mengetahui adanya nilai dari tonus sphincter aninya apakah kuat atau tidak. Lalu saya cari untuk mukosanya, mukosa rektinya licin atau tidak. Lalu untuk ampula rektinya kolaps atau tidak, menyempit atau tidak. Lalu setelah itu saya putar ke arah jarum jam 12 untuk mengetahui prostatnya. Baik, setelah itu saya lakukan pengecekan apakah di prostat itu terdapat pembesaran atau tidak. Untuk normalnya prostat itu 4 cm. Apabila lebih, maka dicurigai adanya pembesaran pada prostat. Lalu untuk sulcus medianusnya itu normalnya cembung. Lalu untuk prostatnya dicari juga apakah ada pergerakan atau tidak. Apabila ada pergerakan, itu dicari untuk mengetahui adanya morbiditas. Setelah itu saya arahkan ke arah jam 9 dan juga jam 3. Apakah nyeri Bapak? Baik, apabila tidak nyeri, pemeriksaannya sudah selesai. Setelah itu saya tarik keluar. Saya lihat apakah adanya darah maupun feses. Baik, terima kasih. Baik Bapak, untuk pemeriksaannya semua sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, apabila tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.